Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulia NIM088. Di sini saya akan membuat animasi yang menggunakan prinsip yaitu squash and stretch. Sebenarnya di sini ada bola. Bolanya ini bola basket dan bola apa ini? Hitam itu biasanya bola yang keras itu bola besi. Dan tip pemantulannya squash and stretch ini berbeda. Kalau ini lentur, kalau ini pasti cuma 1 atau 2 kali pantulan saja. Nah, langsung saja yang pertama kita harus lakukan yaitu membuat beberapa ini jendela. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada namanya grab editor, workspace, dan doc sheet. Nah, di sini kita harus melakukan pengolahan dulu pada bola basketnya. Kita klik kiri dulu, setelah itu kita lakukan pergantian mode, yaitu kita ganti pose mode. Setelah itu, nah di sini ada namanya location ringing, kemudian ada squash, kemudian ada rotation ringing. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk mengatur bola. Nah, kita harus belum memastikan untuk membuat frame, kita harus pastikan framenya ada di frame 1. Kemudian pada timeline di sini ada keying, kita lakukan pengaturan terlebih dahulu pada location, rotation, dan scale. Baru setelah itu kita lakukan location ringing. Nah, tadi ini location ringing yang kita gunakan move tool ya, move tool untuk mengubah tempat kita ubah di sini dulu. Nah, setelah itu kita tekan huruf I agar bisa terekam pada muncul keyframe pada top sheet sini. Lalu pilih frame begini. Oke, jadi yang pertama itu sebelumnya kita simpan dulu ini pada saat di atas, kemudian kita turunkan seperti ini, kita ganti di frame 15, baru kita simpan I, kita klik lagi pada selection item, kemudian baru klik begitu sih. Jadi move tool tekan I untuk merekam gerakan dari objek. Ketika gerakan berhasil maka akan muncul. Jadi ini disimpan dulu, lalu pilih frame 15. Nah, seperti ini. Lalu pindah objek ke bawah. Oke. Setelah pindah objek ke bawah dan tekan I lagi. Oke. Setelah itu pada grab editor di sini kita expand location, kemudian lalu head semua grafik di sini headnya kita hit, kemudian aktifkan hanya Z location Z saja. Oke, jadi terlihat lebih mudah ya. Kemudian pada grab editor klik kiri pada bagian yang ditunjuk, lalu tekan V. Nah, pilih vektor. Nah, sehingga terlihat garis lurus mengarah ke bawah. Ini dimaksudkan untuk memberikan efek benturan, itu jatuhnya tuh jatuh gitu, enggak yang membaik ya. Lalu memilih kedua ini dengan tekan shift ya.
kita klik dulu di luar ini dan kita pilih 2 ini. Nah kemudian kita shift D untuk mengopi, dan ngopinya itu ke sumbu X sehingga bisa dikopi seperti ini. Nah klik sehingga gerakan pertama diduplikasi, jadi jatuhnya itu diduplikasi. Kemudian tentukan tingginya, jadi kan bola itu kan mantulnya itu kan sedikit bawah gitu, jadi kita ambil yang sini, kita klik G, kemudian Y, yaitu kita move dari titik ini ke sumbu Y, yaitu ke bawah. Nah setelah itu kita coba untuk memainkan ini. Nah sudah bisa mental kan. Nah kalau cuma segitu nanti cuma segitu mantulnya. Nah, jadi kita akan copy beberapa kali lagi garis ini, kita copy lagi dengan cara yang sama, yaitu klik beberapa titik ini, 2 titik ini dengan tekan shift ya, kemudian shift D sumbu X, kemudian kita tarik sehingga menjadi seperti ini. Supaya kelihatan lebih luas kita kecilkan aja. Kemudian lagi kita klik shift G, saya lebih suka seperti ini, nanti shift D ya, shift D X. Nah ini nanti tinggal kita turunkan saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, biasanya saya membuatnya 6, kurang 2 lagi. Shift titik shift D X. Sekali lagi geser, kemudian shift D X. Nah untuk menurunkannya tadi kan GY ya, jadi ini diturunkan G kemudian Y, di mantulnya ini sesuai dengan pantulan yang biasanya kelihatannya seperti itu. G Y. Oke, selanjutnya G Y. Jadi kalau langsung dikasih sumbu seperti ini, dia akan tetap, jadi atas ini tidak akan mencong-mencong. Bahkan seperti ini, udah G saja dia akan ikut seperti ini, goyang-goyang. Coba kita kontrol saja. Tapi kalau misalkan kita klik G kemudian Y, maka dia nggak akan goyang-goyang, hanya akan naik kita turun seperti ini. Oke, jadi kita akan lihat dari awal, kita mainkan dulu. Sudah menyerupai lah ya, menyerupai dari bola yang mantul-mantul dari titik 0. Oh berarti mainnya cuma sampai situ dari satu. Oh iya, ini kita atur dulu. Jadi sebelumnya ini mainnya cuma sampai 70. Ini mainnya sampai berapa ini? Kita atur dulu nih sampai 160, berarti 170. Paling tidak kita ganti sampai 170. Nah, seperti ini. Jadi harus diganti dulu biar nanti playnya itu bisa dari awal sampai akhir yang kita atur ini. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan main sampai terakhir kita membuat ilustrasi.
Oke. Kemudian lakukan angka 13 sampai 15. Oke, jadi ini sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya jika sudah selesai play animation, sudah kita play ya. Nah, kita membuat efek squash and stretch-nya. Jadi setelah kita buat seperti ini tadi dengan cara yang sudah kita lakukan tadi, kita akan membuat squash and stretch-nya. Jadi pantulan-pantulan ini juga sebenarnya kan kalau semakin ke belakang itu semakin kecil ya, jadi kita atur juga. Jadi dari sini sampai sini kita bisa lakukan dengan pengeblokan di sini, kemudian kita agak mepetkan supaya ketika memantul pada akhir itu tidak terlihat memiliki kecepatan yang sama. Jadi kita harus atur lebar jarak dari pemantulan 1, 2, 3 dan seterusnya supaya terlihat lebih natural. Nah, seperti ini kita atur. Jadi semakin ke belakang semakin mepet, karena semakin selama kan semakin dia harus cepat gitu. Kalau mantul bola itu kan seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini apakah sudah seperti bolanya. Nah, seperti itu. Jadi semakin lama kan semakin cepat. Oke, mungkin ini agak sedikit ya bagian ini pokoknya sudah lebih natural. Oke. Nah, oke, sudah terlihat natural. Selanjutnya kita sampai 120 ya cukup ya. Oke. Kita lakukan pengaturan pada hasil bolanya, yaitu squash and stretch-nya. Caranya adalah kita misalkan begini agar lebih ya. Oke, arahkan timeline pada frame saat bola menyentuh lantai. Mana ini? Nah, ini kan menyentuh lantai. Jadi ini menyentuh lantai. Nah, lakukan squash-nya. Squash itu kan menyempit. Kemudian ini kan menggunakan move ya, ganti move tool atas. Kita ganti di sini. Nah, ini langsung kita pipikan atau squash, lakukan squash. Oke. Lalu kemudian pilih squash atas. Oke, sebelumnya kita gunakan tekan G dan Z ya. G kemudian Z. Jadi G ini mengecilkan tapi tidak goyang-goyang seperti nanti, langsung ke sumbu Z. Nah, kemudian tekan I. Nah, ini berarti ketika detik 15 dia memipis sekali gitu ya. Kemudian arahkan langkah 1 dan satu arahkan timeline pada frame sebelum bola menyentuh tanah. Nah, ini kita bicarakan lagi nih. Jadi ada sebelum menyentuh tanah itu sekitar 14 ini ya. Oke, kemudian kita kembalikan Alt G dengan cara Alt. Nah, kenapa tadi saya gunakan GZ? Dan karena nanti itu bisa seperti ini. Alt G. Bisa. Tekan Alt G untuk memulihkan bola ke semula. Wah, bisa.
Oke. Oh sorry. Oke. Nah kembali. Jadi kita keliru masuk ke sini. Jadi kembalikan ke squash paper. Ini squash paper. Ini namanya location ya. Nah ini kembali ke bulat dengan cara Alt G pada detik ke 14. Jadi sebelumnya tadi kan Ctrl X dulu. Nah kemudian kita Alt G. Nah seperti ini. Dia akan di sebelum menyentuh tanah dia itu seperti melakukan stretch atau meregang. Nah kita gunakan GZ lagi, tapi ini tidak memimpikan tapi stretch itu meregang. Nah seperti ini sehingga sedikit memanjang. Kemudian pada sisi ini kita I dulu, kita simpan. Oke, kemudian kita bisa klik kanan, kemudian copy, kemudian taruh pada Oke. Nah ini seperti memantau kan jadinya. Oke, selanjutnya dan arahkan timeline pada kondisi saat bola melayang di udara. Nah, melayang di udara itu berarti pada saat satu ini ya. Nah, melayang di udara. Kemudian bisa kita Alt G. Alt G lagi, kembali ke semula. Dan kemudian kita simpan. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Nah, tapi selanjutnya masih seperti ini saja. Nah, jadi kita harus atur semuanya. Nah, semuanya dari sini tadi ya. Di sini. Lakukan langkah ini, jadi lakukan langkah ini, dua langkah ini ke semua langkah. Nah ini kan ketika di atas, berarti ini ketika di bawah. Oke, nah ketika di bawah tadi kan memipih ya, memipih. Jadi kita lakukan seperti tadi di langkah yang sama seperti sebelumnya. Lakukan itu GZ, kita tarik ke bawah. Jadi yang sekarang tadi sangat memipih, sekarang agak lebih apa namanya, lebih ke atas sedikit ya. Dan kita simpan, klik lagi di bagian sini, simpan. Kemudian di bagian sini kita GZ juga. Oke, kita simpan, kita copy, jadikan Ctrl C ya. C. Nah, ini juga seperti ini. Nah, kita kembalikan ke ketika di atas di sini. Nah, kita Alt G. Nah, di sini kita simpan juga dengan I. Nah, kita proses selanjutnya sama.
seperti ini ya. Oke, sorry, tadi dulu. Dan di sini ada 67. Kita oke, bisa langsung GZ saja. Ini kan seperti ini ya, jadi agak bundar sedikit. Nah, kita copy C ya dulu ya, biar tidak mengcopy juga ini, karena jika misalkan seperti ini kita copy akan mengcopy juga sampingnya. Jadi ketika kita mengcopy, kita harus Ctrl C di sini saja seperti ini. Oke, kita kembali ke titik ketika dia di atas, kita Alt K bisa ya. Oke, seperti ini saja. Oke, kita simpan I lagi, kemudian ke titik selanjutnya ini ke bawah, dilakukan ini tadi sudah mulai bundar di sini I, kemudian di sini kita Alt dulu, kemudian GZ, kita meruncing sedikit saja. Nah, seperti ini kita simpan, dan kita copy bagian ini saja, Ctrl C, Ctrl V di bagian sini. Nah, kita lihat dulu, nah, sudah agak mulai ini ya, bundar saja. Kemudian di sini kita bisa Alt key. Kita kopikan saja. Kita kembalikan ke semua dimensi. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, ini beberapa benda terakhir. Masih berapa ini? Masih 3. Jadi nanti kita sisakan ini. Jadi ini nanti bundar saja. Ini sini ya. Bawa lagi, jadi ini udah biar terlihat bundar saja. Pipis sedikit saja. Ini pipis sedikit saja. Kemudian 102-nya sedikit saja, sedikit. Nah, seperti ini. Oh, ini belum disimpan ya tadi. Oke, ini harus disimpan dulu. Ini sedikit, ini sedikit saja. Ini kemudian di sini agak sedikit panjang ya. Nah, sorry. Oke. Sorry. Klik lagi. Nah, di sini baru kita Ctrl C, di sini. Oke. Nah, udah nggak terlalu kelihatan kan? Nah, ketika di sini ini bundar ya. Jadi ini harus sudah bundar. Jadi ini sudah bundar. Oke, ini sudah bundar. Oke, kita mainkan dulu. Kita lihat apakah ilustrasinya sudah sesuai. Oh, ini belum disimpan, sorry. Di bagian ini. Oh, ya.
Ini agak lonjong dikit ya, coba kita perbaiki aja. Oke, ini tadi kita kopikan dari sini kan. Oke, di sini di bagian ini agak sedikit sudah menjadi bulat ya. Nah, oke, kita belum i tadi. Oke, kita putar lagi. Oke, sudah terlihat natural ya. Setelah itu kita lakukan pengaturan juga pada bola besi, tapi ini lebih simple ya pada bola besi karena dia lebih cenderung tidak terlalu memantul. Nah, bola besi itu kan berat ya, jadi mungkin sekali 2 kali aja. Oke, kita kembalikan ke object mode, kita ganti ke bola besi dan pose mode. Oke, setelah kita ganti ke pose mode, kita lakukan pada bola besinya, yaitu sama seperti pada bola basket tadi. Yang pertama tentunya kita ganti dulu ke frame 15 agar jatuhnya berbarengan ya. Oke, kita atur dulu di frame 15. Nah, kemudian kita simpan dulu ya. Sebentar, kita simpan dulu di frame 0 ya. Oke, dan di frame 15 kita tarik ke bawah. Oke, kita simpan. Nah, sama ini coba dulu. Jadi sama. Oke, ini belum mantul ya karena belum ada. Kita copy. Oke, kita tutup seperti tadi. Kita putar jadi Z. Terus di sini dan shift D X. Buat lagi nak. Buat nak. Entar buat. Seperti ini. Terus shift D lagi. Oh, kurang X ya. Dua atau 3 pantulannya. DX. Oke, soalnya kita atur di sini ketinggian GY. GY. Dan yang terakhir GY juga. Kita atur ya sesuai keinginan. Setelah itu kita bisa coba ini sampai 20. Jadi ini kita bisa pepet-pepetkan. Kita
Nah, karena ini adalah bola besi, dia itu mungkin hanya memantul sedikit dan sangat sebentar saja. Jadi kita tidak perlu mengatur squash and stretch. Kita buat lebih mepet lagi dan supaya terlihat natural. Apa ini habis? Bisa aku. Oke. Mirin. Oke. Ini nanti kita paskan saja. Nah, ini adalah bola besi ya. Maksudnya bola besi itu dia mungkin memantul hanya sedikit saja. Oke, kita play. Oh, masih terlalu tinggi ya. Nah, bola besi itu kan berat. Kita turunkan lagi. Oke. Jadi kita atur sesuai dengan kenyataannya ya, supaya tidak terlihat aneh begitu. Ini sedikit saja dan ini juga. Atur. Masih terlalu banyak ya mungkin. Oke. Kita lihat lagi. Mungkin ini agak kecil lagi ya. Terlalu tinggi ya. Jadi bola besinya tuh biar terlihat lebih natural. Pantau aja nih masih. Coba lagi. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Oke. Nah, yang ini seperti sorry. Jadi kita atur sesuai keinginan, tapi sesuai realita juga ya. Misalnya seperti apa bola besi itu. Oke. Kita buat agak benar-benar sampai tidak memantul lagi, tapi tetap sedikit memantul. Ini juga agak terlalu tinggi. Oke. Mungkin segini. Oke. Coba lihat. Oke, sudah lumayan terlihat ini ya, natural. Oke. Ini agak ke bawah lagi mungkin ya. Oke. Ini harus. Oke, coba ya. Nah, oke, udah kelihatan natural ya. Mungkin dikit. Oke. Nah, selanjutnya untuk menyimpan atau merender, caranya ada di sini. Lihat foldernya. Saya bisa menyimpannya di data D. Kita masuk ke data D. Semester 6. Saya punya di sini berapa folder. Oke, ada percobaan di sini. Nah, kita kasih nama percobaan. .mp4. Oke, save ya. Oke. Nah, selanjutnya
menjadi FFmpeg. Kemudian di encoding kita ganti menjadi MPEG. Nah, sudah. Di sini kita ada view. Oh, ada yang kurang ya di render animation. Jadi sebelum kita render, kita hilangkan dulu ininya dan supaya terlihat lebih nyata ya. Oke, seperti itu. Kita coba lihat di view. Oke, jadi bola apa ini? Bola baja atau bola bola besi ya, bola besi mentok mungkin sekali dan kecil-kecil seperti itu, dan bola yang basket ini bisa berpantulkan sampai 5 kali pantulan dan dengan stretch and squash and stretch. Oke, mungkin itu saja. Atau kita lihat dulu ya, mungkin di sini ada yang sudah kita tadi namakan percobaan. Nah, ini juga sudah dirender, jadi ini adalah hasilnya. Nah, begitu. Ini hasil dari video yang sudah kita buat tadi. Oke, mungkin itu saja dari tutorial dari saya, pembuatan dari squash and stretch dari bola besi dan bola basket. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.